Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Indah Maharani dengan NIM 061 selaku perwakilan dari kelompok 4 Keso 1B ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah Pancasila yakni Bapak Dr. Andes Studi Rizal LKMAG yang telah membimbing kami dalam mengerjakan tugas mata kuliah ini dengan baik dan sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun, sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu nih siapa saja sih anggota dari kelompok 4 itu sendiri. Ini dia. Perkenalkan, nama saya Mustika Larasati dengan nomor NIM 112-0054-1000055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrini CV dari kelompok 4 Keso 1B dengan nomor NIM 070. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Gifari Caniago. Halo, saya Anissa dari kelompok 4 Keso 1B dengan NIM 086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolzari. Saya dari kelompok 4 Keso 1B dengan NIM 11-254-10.059. Nama saya Marshalia Pramesti, NIM 051. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Arab atau falsafah. Nah, kalau dari bahasa Yunani ada namanya itu filosofia. Nah, filosofia ini tuh dibagi jadi dua kata. Yang pertama itu adalah philen dan yang kedua ialah sophia. Nah, philen itu artinya cinta, sophia artinya itu kebijaksanaan. Secara terminologi, Plato pernah berkata, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan dan kebenaran yang asli. Nah, sedangkan Al-Farabi pernah berkata, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang mewujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. Pengertian filsafat secara umum. Filsafat adalah suatu kebijakan atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah dengan menggunakan akal dan logika pikiran, sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan ilmu yang berupaya untuk menemukan kebenaran tentang hakikat sesuatu yang ada melalui penggunaan akal secara optimal yang hasilnya disebut gagasan atau ide. Berikutnya dasar ontologis Pancasila. Dasar ontologis Pancasila mengungkapkan status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Kaila menjelaskan dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok-pokok sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada epistemologi Pancasila atau sumber dasar nilai Pancasila. Dalam epistemologi Pancasila membahas 4, yaitu sumber, syarat, proses, dan validitas. Yang pertama ada sumber, yaitu nilai luhur yang tertanam dalam jiwa setiap bangsa Indonesia. Yang kedua ada proses, yaitu nilai luhur yang dirumuskan oleh Founding Fathers mulai dari sidang BPUPKI, pembentukan Panitia 9, hingga ke sidang PPKI tanggal 8 Agustus 1945.
Yang ketiga ada syarat, yaitu pengetahuan ilmiah karena mempunyai objek khas milik masyarakat, selalu dipertanyakan secara skeptis, tersusun secara sistematis, dan memiliki kebenaran yang disepakati bersama. Yang terakhir ada validitas. Maka Pancasila mengandung pengetahuan esensial yang valid karena memberikan pengetahuan tentang kebijaksanaan hidup manusia dalam hubungan antara Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan bangsa. Saya akan membahas tentang aksiologis. Aksiologis berkaitan erat dengan penelaahan atas nilai. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Nilai berhubungan dengan kajian mengenai apa yang ekstrinsik dan nilai ekstrinsik atau disebut nilai instrumental. Pancasila memiliki dua nilai ekstrinsik maupun ekstrinsik. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan nilai asli bangsa dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu hakikat. Jadi, hakikat memiliki arti sebagai suatu inti terdalam dari segala sesuatu yang terdiri atas beberapa unsur dalam mewujudkan sesuatu tersebut, sehingga sesuatu yang satu dengan yang lainnya ini terpisah dan sifatnya mutlak. Nah, dalam pembahasan kali ini, hakikat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hakikat abstrak, kedua ada hakikat pribadi, dan yang ketiga ada hakikat konkret. Lantas, apa saja sih perbedaan dari ketiga jenis hakikat tersebut? Baik, kita mulai dari yang pertama ya, yakni hakikat abstrak. Hakikat ini biasa disebut sebagai hakikat jenis atau umum. Dalam hakikat ini biasanya terdiri dari unsur-unsur yang sama dan tidak berubah. Hakikat abstrak dalam sila-sila Pancasila ini merujuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua ada hakikat pribadi. Hakikat pribadi ini sifatnya khusus. Hakikat pribadi dalam Pancasila merujuk pada ciri-ciri bangsa Indonesia, dimulai dari ketuhanan, kerakyatan, kebudayaan, karakter bangsa, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada hakikat konkret. Hakikat konkret memiliki pengertian sebagai suatu hakikat yang bersifat nyata. Di sini, fungsi hakikat konkret dalam Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara, yakni sebagai praktisi dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat di negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan sila-sila Pancasila yang saling berkaitan dan saling mengkualifikasi. Yang pertama ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, ada sila kedua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, ada sila ketiga dengan bunyi persatuan Indonesia, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah penjelasan yang saya berikan kepada kalian, semoga dimengerti. Dapat disimpulkan bahwa 5 sila-sila tersebut saling berkaitan karena di dalam Pancasila tersebut terdapat ideologi bangsa,
tujuan bangsa, dan cita-cita bangsa. Mengapa demikian? Karena Pancasila dapat mengatur kehidupan dan penyelenggaraan ketatanan negara di berbagai aspek. Seperti itu. Terima kasih. Izin bertanya, nama saya Melati Sekar Kinasih, NIM 1122054100052 dari kelompok 5 Keso 1B pada halaman 6 bagian dasar epistemologis Pancasila paragraf 2, apakah harapan Pancasila menjadi cara efektif dalam memecahkan kesulitan yang dialami masyarakat Indonesia sudah ditetapkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri? Jika iya, apa contohnya? Dan jika tidak, apa alasannya? Saya akan menjawab pertanyaan Melati Sekar Kinasih dengan NIM 11254100052 dengan pertanyaan, apakah harapan Pancasila menjadi cara efektif dalam memecahkan kesulitan yang dialami masyarakat Indonesia sudah diterapkan oleh masyarakatnya sendiri? Jawabannya, implementasi makna dan harapan Pancasila masih jauh dari harapan, mulai dari ketimpangan keadilan sosial hingga masih belum sempurnanya proses penegakan hukum di negeri ini, terbukti dengan adanya konflik yang sering terjadi dan korupsi yang terus merajalela. Nama saya Zata Amani, NIM saya 073 dari kelompok 1 kelas Keso 1B. Saya ingin bertanya, bagaimana usaha kita agar tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Zata Amani dengan NIM 073 dan pertanyaannya ialah bagaimana usaha kita agar tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jawabannya ialah kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu tersendiri ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita sendiri. Contohnya, misalkan di bermasyarakat ini tuh kita lebih menekankan dalam bidang pergaulan, bertetangga, kehidupan sosial, dan lain-lain. Kemudian di berbangsa itu kita tuh harus turut aktif dalam organisasi kepemudaan, kemanusiaan, dan kemahasiswaan. Kemudian di bernegara itu tuh kita juga dituntut untuk aktif dalam bidang politik, organisasi publik, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlin Wayuanggari dengan NIM 076. Izin bertanya, di dalam makalah tersebut menyebutkan adanya hubungan yang bersifat dependen antara Pancasila dengan manusia Indonesia. Bisa dijelaskan maksud dari kalimat tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Herlin. Kali ini saya Putri Indah Maharani dengan NIM 061 izin menjawab. Mengenai pengertian hubungan yang dependen antara Pancasila dengan manusia Indonesia, sebenarnya dapat kita tinjau melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni mengenai definisi dari kata dependen itu sendiri, yang memiliki pengertian yakni terikat, terhubung, dan tidak dapat berdiri sendiri. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasannya Pancasila memiliki hubungan dan keterikatan yang kokoh, serta tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hubungan antar masyarakat atau manusia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 068 dari kelompok 3 Kesos 1B. Pertanyaan saya adalah, Pancasila diciptakan atau dirumuskan oleh The Founding Fathers pada tahun 1945. Lalu, hal apa saja yang meyakini The Founding Fathers bahwa nilai-nilai dan filosofi Pancasila akan tetap relevan dengan zaman-zaman yang akan datang? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Menanggapi dari pertanyaan Rizky, jawabannya adalah Founding Fathers menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan menggali nilai-nilai universal yang ada di Indonesia dan dengan menggali adat, budaya, agama yang ada di Nusantara sehingga fleksibilitasnya tinggi dan mampu bertahan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Saya Resna Fitria, NIM saya 065 dari kelompok 6 Pancasila Kesejahteraan Sosial 1B. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4,
Dengan sifatnya yang demikian, maka pengetahuan Pancasila mencerminkan adanya pemikiran masyarakat tradisional dan modern yang ada pada halaman 7 di makalah. Pertanyaan saya, apakah masyarakat tradisional dan modern memiliki pemikiran yang berbeda terhadap Pancasila? Jika ada, mengapa itu bisa terjadi? Mohon jawabannya, terima kasih. Baiklah, jawaban dari pertanyaan Rasna adalah pada dasarnya masyarakat modern dan masyarakat tradisional tidak memiliki perbedaan pemahaman atau pandangan terhadap Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita, Pancasila merupakan pedoman berkehidupan kita, Pancasila merupakan cita-cita kita bersama. Akan tetapi jika dikaji dengan epistemologis, masyarakat modern yang cenderung heterogen memiliki perbedaan dengan masyarakat tradisional yang kental akan adat dan istiadatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramilani Oktavia. Saya dari kelompok 3 dengan NIM 11200541060. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Sebagaimana kita tahu, nilai filsafat Pancasila adalah sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri nasional yang memberikan identitas dan integritas serta martabat bangsa dalam menghadapi budaya dan peradaban dunia. Menurut kelompok 4, sudah sejauh mana keberhasilan Pancasila sebagai nilai filsafat? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Paramila yang bertanya, sudah sejauh mana sih Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila merupakan perenungan jiwa yang dituangkan di suatu sistem di mana sistem tersebut merupakan pancaran dari semua sila-sila Pancasila. Contohnya seperti jiwa keagamaan, jiwa kemanusiaan, jiwa kerakyatan, dan jiwa sosial. Maka dari itu, itulah suatu bukti di mana Pancasila sebagai sistem filsafat, walaupun belum terlihat jelas atau walau belum dapat dikatakan dengan keberhasilannya. Seperti itu, Mila, apa dimengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Zara Putri Setiawan dengan NIM 11.200.541.00050. Saya dari kelompok 6 kelas 1B. Izin bertanya, dalam makalah disampaikan bahwa Pancasila merupakan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia tentang makna hidup serta dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Namun, kenyataannya Pancasila saat ini dikesampingkan yang malah menimbulkan banyak masalah dalam masyarakat. Menurut kalian, bagaimana caranya agar Pancasila kembali menjadi suatu pedoman utama dalam masyarakat sehingga negara ini bisa tercapai kehidupan yang sejahtera? Terima kasih. Jawabannya yaitu, nilai-nilai Pancasila mampu dijadikan sebagai modal dasar atau pedoman untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Sehingga, berbagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu sangatlah penting. Apabila masyarakat mengesampingkannya, maka perlu adanya berbagai upaya, yakni penyesuaian dalam menyampaikan pentingnya nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Dan hal itu harus dilakukan secara konsisten. Agar apa? Agar pada diri masyarakat tertanam bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, evaluasi terhadap program tersebut juga perlu dilakukan untuk menyempurnakan dalam teknis penyampaian di kemudian hari. Dan yang terpenting adalah teladan dari para pejabat, karena kemungkinan masyarakat yang belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut dikarenakan ulah para pejabat yang juga melanggar nilai-nilai Pancasila. Seperti contohnya, yakni banyak para pejabat yang korupsi. Sehingga di sini pada intinya, membangun kehidupan sejahtera, yaitu dengan cara membangun kembali jiwa gotong royong bangsa ini.